Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan masih tema kita hari ini mengenai dokter spesialis forensik. Masih bersama narasumber kita Dr. Afiful Jauhani, dokter spesialis forensik. Dokter, kalau tadi kan kita bicara ada mungkin beberapa kasus kematian itu sehingga akhirnya jenazahnya sulit dikenali gitu ya dokter ya dengan beberapa kondisi. Bagaimana dokter untuk membantu mengenali korban ini? Mungkin ada bagian organ tubuh mana yang paling membantu atau seperti apa, dok? Oke, baik. Jadi proses pengenalan ini kan kita sebut sebagai proses identifikasi ya. Jadi untuk menentukan identitas seseorang seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara organ yang paling khas dan yang paling mudah digunakan untuk mengidentifikasi seseorang itu ya jelas data antropometris, misalkan wajah seperti itu ya. Jadi mengenali wajah, rambut ya, tinggi badan atau panjang badan, warna kulit seperti itu. Tetapi kan pada prakteknya kadang kita mendapatkan kondisi jenazah itu sudah tidak berada dalam kondisi yang optimal untuk dikenali kan begitu. Nah, dalam situasi seperti itu maka proses identifikasi ini dapat menggunakan baik itu data primer maupun data sekunder. Nah, untuk data primer yang dapat digunakan ini ada 3 ya. Yang pertama ini melalui sidik jari atau friction ridge analysis atau fingerprint. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan untuk orang-orang yang sudah memiliki EKTP itu kan data rekam sidik jarinya itu kan sudah ini ya, sudah ada database-nya. Sehingga apabila sidik jarinya masih memungkinkan untuk diperiksa, maka ada alat yang bisa digunakan untuk itu, dan jadi begitu kita tempelkan sidik jarinya di dalam alat itu maka profilnya akan muncul. Nah, ini sudah dapat dilakukan di Indonesia. Nah, tetapi seperti kita tahu, sidik jari ini juga ada hal-hal yang bisa membuat menjadi tidak optimal untuk diperiksa. Misalkan jenazahnya mulai mengalami pembusukan, atau mungkin pada korban-korban yang jenazahnya mungkin sempat terbakar ya, seperti entah itu kebakaran atau kecelakaan yang mengakibatkan kendaraannya terbakar seperti itu. Nah, itu menjadi agak kesulitan kita memeriksa apabila permukaan dari kulit ari telapak tangannya itu sudah rusak. Nah, maka yang dapat digunakan itu adalah gigi ya. Jadi gigi geligi. Nah, di Indonesia ini rekam gigi, tetapi ini kan masih ya karena mungkin jarang ya, orang masyarakat kita itu masih jarang ke dokter gigi ya. Jadi sehingga tidak banyak yang memiliki database berupa rekam gigi. Walaupun ada teknik namanya superimpose. Jadi melalui foto ya. Jadi yang pernah pada saat itu kami kerjakan itu, kami mencari data berupa foto di media sosial. Jadi foto yang tampak senyum, tampak giginya begitu. Nah, lalu kemudian kita superimpose, kita tumpuk. Nah, itu kalau misalkan match, nah itu bisa menjadi salah satu petunjuk yang nanti bisa diverifikasi juga dengan data-data yang lain. Nah, data yang ketiga itu data primer yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk identifikasi adalah DNA ya. DNA ini tetapi pada prakteknya dia perlu pembanding dari keluarganya ya. Keluarga, misalkan keluarga di sini maksudnya orang tua kandung atau anak kandungnya yang digunakan sebagai pembanding. Ya, walaupun sebenarnya saudara kandung juga bisa karena ada namanya sibling DNA, tetapi layer pertama yang kita gunakan sebagai pembanding adalah orang tua kandungnya seperti itu ya, atau mungkin anak kandungnya, karena nanti bisa digunakan sebagai pembanding. Nah, tetapi kekurangannya pemeriksaan DNA ini adalah yang pertama cost-nya cukup mahal, dan yang kedua kalau seseorang ini kembar monozigot ya otomatis tidak bisa dibedakan dia dengan kembarannya, karena orang yang kembar monozigot ini DNA-nya juga identik.
Jadi itu untuk data primer. Nah, nanti bisa juga menggunakan data-data sekunder seperti misalkan ciri-ciri khusus ya. Ciri-ciri khusus ini artinya ciri yang menjadi ciri khas dari orang itu tadi. Misalkan tato gitu. Jadi pada beberapa pemeriksaan itu, oh dia ada tato di sini atau mungkin tanda lahir atau mungkin riwayat operasi. Oh di ininya di tulang ininya dulu beberapa waktu lalu sempat dipasang plat ya, karena sempat patah tulang. Nah, itu data-data tadi bisa kita gunakan sebagai data sekunder untuk identifikasi. Seperti itu, Kak Cynthia. Kalau untuk prosesnya sendiri, dokter berlangsung berapa lama itu dokter untuk otopsi itu? Oh, kalau otopsi ya, oke. Otopsi ini kita nggak bisa menentukan waktunya secara eksak sih, Kak, karena benar-benar dipengaruhi oleh kondisi jenazah yang kita periksa tadi. Nah, tapi paling enggak mungkin ya lazimnya ya lebih dari 2 jam ya, bahkan kadang bisa sampai 4 jam bisa. Jadi benar-benar tergantung pada kondisi jenazah yang diperiksa dan apa saja yang harus kita cari pada pemeriksaan tersebut. Oke. Kalau ini dokter, kasus karena tenggelam gitu dokter, kalau yang sulit untuk diperiksa itu biasanya berapa hari dokter? Entah seminggu, 2 minggu ketika ditemukan itu seperti apa dokter? Apakah mungkin tidak berbentuk atau seperti apa dokter? Kalau kasusnya adalah tenggelam, karena kan di dalam air gitu ya dokter, berhari-hari itu seperti apa dokter? Oke, sebenarnya kalau di dalam air ini itu proses pembusukannya sebenarnya itu cenderung lebih lambat dibandingkan room temperature gitu ya. Oh gitu ya dok ya. Jadi bukan justru lebih cepat kalau di dalam air, justru dia lebih lambat. Jadi ada namanya rumus Casper ya. Jadi 1:2:8 itu antara room temperature dengan benamkan di dalam air dan dengan kubur di dalam tanah begitu. Nah, sebenarnya faktor pembusukannya jauh lebih lambat. Tetapi pada kasus-kasus tenggelam ini biasanya baru dapat ditemukan itu pada saat kondisi jenazah sudah membusuk. Kenapa? Karena sebelum jenazah ini membusuk, dia cenderung berat jenisnya itu lebih berat dibandingkan berat jenisnya air. Nah, sehingga dia berada posisinya di bawah begitu ya, tenggelam begitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu proses pembusukan itu terjadi, pembusukan ini kan salah satu yang dihasilkan ini kan gas. Nah, sehingga gas ini mengisi rongga-rongga tubuhnya. Nah, saat gas ini semakin terakumulasi, maka itu akan membuat berat jenis relatifnya jauh menjadi lebih ringan daripada air. Nah, sehingga pada saat itu jenazah akan mulai muncul ke permukaan karena terbentuknya gas-gas tadi yang terakumulasi di dalam ruang-ruang di dalam tubuh jenazah tadi. Nah, kalau apa yang sulit ya tentunya pada saat jenazah ini sudah mengalami pembusukan ya, ini ya menjadi lebih challenging ya dalam pemeriksaan. Kenapa? Karena kita jadi semacam sering diragukan begitu, walaupun nanti kita bisa memverifikasi dengan beberapa metode ya, tetapi kita sering rancu misalkan seperti apakah ini luka, misalkan ada bagian tubuh yang terkoyak begitu, apakah ini luka ataukah kerusakan akibat pembusukannya, dekomposisi proses pembusukannya itu. Nah, walaupun nanti kita bisa verifikasi dengan mencari tanda intravital di situ ya, kalau misalkan itu adalah luka yang terjadi pada saat orang ini masih hidup. Nah, tetapi ya tentunya itu akan memakan proses yang jauh lebih rumit dan lama dibandingkan pemeriksaan pada jenazah yang masih fresh begitu. Kalau dia sudah mengalami pembusukan. Oke. Kalau korban yang mengalami kematian karena kekerasan gitu dokter atau kematian tidak wajar itu seperti apa dok tanda-tandanya dok? Oke, jadi kematian tidak wajar ya. Kematian tidak wajar ini kan kalau kita bicara cara ini kan ada 3 ya. Yang pertama bisa pembunuhan, yang kedua bunuh diri, dan yang ketiga kecelakaan. Kalau kita bicara kausanya ini bisa jadi karena menggunakan ruda paksa atau trauma gitu ya, menggunakan
trauma mekanis begitu, bisa juga karena racun gitu ya. Jadi kematian tidak wajar karena entah itu bunuh diri, pembunuhan atau kecelakaan yang akibat zat racun gitu. Nah, kalau untuk luka, luka ini ciri paling jelasnya adalah kita menemukan luka yang fatal pada tubuh jenazah yang kita periksa ya. Dan nanti dari luka itu secara epidemiologis mungkin juga dapat memberikan informasi ya. Apakah ini seandainya ada dugaan gitu ya, dugaan apakah ini pembunuhan atau bunuh diri. Nah, itu nanti topografi lukanya itu bisa digunakan untuk petunjuk ya. Misalkan kalau ada luka tusuk pada punggung begitu ya. Kalau luka tusuk pada punggung begitu kan kita jarang berpikir itu bunuh diri ya. Karena kan ya wong kok mau nusuk punggung, wong kadang kita gatel minta garukkan Nggak adiknya bisa gitu ya gitu ya, kalau Dok. misalkan ya. Iya kan itu ya. Jadi eh, apa kalau kita menemukan distribusi luka yang mungkin ya sedikit tidak lazim ya, kita bisa berpikir bahwa oh ini jangan-jangan adalah suatu kematian yang mungkin terkait suatu tindak pidana. Terus distribusi luka yang disebut sebagai defense wound atau luka pertahanan. Jadi lazimnya kan saat seseorang itu dianiaya dia akan bertahan begitu ya. Nah, paling klasik kan mekanisme bertahan seseorang itu kan kalau dia nggak memungkinkan untuk lari dia akan menangkis kan begitu. Nah, jadi kita akan menemukan luka tangkis. Nah, luka tangkis ya biasanya kita temukan di daerah ekstremitas ya, daerah lengan ya, lengan apa? Di daerah lengan itu daerah ekstremitas atau mungkin di ekstremitas bawah seperti di tungkai ya, di kaki seperti itu. Nah, itu pada saat kita menemukan adanya suatu luka tangkis ya, maka itu dapat dijadikan petunjuk atau informasi bahwa ya bisa jadi ya sebelum orang ini meninggal sempat ada suatu apa ya mungkin pergumulan atau perkelahian begitu ya karena dia kok menangkis sesuatu begitu. Nah, jadi itu kalau berdasarkan dari luka-luka yang ditemukan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan pada kasus kematian tidak wajar karena bunuh diri, ya tentunya kita akan menemukan luka-luka yang masuk kategori self-inflicted injury atau luka-luka yang sangat mungkin itu dilakukan sendiri. Karena biasanya kalau pada bunuh diri itu yang menjadi apa namanya predileksi itu seringnya kan lengan ya, dia berusaha untuk memotong arteri radialisnya. Nah, terus juga yang paling sering juga itu sebagai pembeda itu bisa ini, kalau misalkan kita nemu luka di lengan kita duga itu tangkisan, itu biasanya bajunya nggak tersingkap gitu. Tapi kalau seseorang yang bunuh diri itu jarang ya dia membiarkan masih ada, biasanya masih kalau orang Jawa bilang itu diwingkis apa ya, masih disingkap dulu, ditekahi nggak menutupi permukaan kulitnya. Itu untuk yang bunuh diri. Ya, sedangkan kalau pada kecelakaan yaitu distribusi lukanya biasanya dia lebih random ya karena injurinya sangat-sangat bergantung dengan ininya pada saat itu, dengan kejadiannya pada saat itu. Jadi seperti itu kalau untuk luka, Kak Cynthia. Nah, kalau untuk racun ya, ini yang paling penting itu data pada saat ini ya, anamnesis atau wawancara ini. Jadi seperti misalkan seseorang tidak pernah punya riwayat kejang misalkan, terus tiba-tiba datang ke rumah sakit dalam kondisi kejang dengan penurunan kesadaran, dari anamnesis, oh sebelumnya sempat mengkonsumsi sesuatu misalkan. Nah, itu kita juga harus berpikir adanya kemungkinan-kemungkinan ke arah yang sana gitu. Jadi maka kalau misalkan pasiennya muntah ya muntahnya ya harus kita apa namanya kita kelola seperti selayaknya barang bukti nantinya gitu. Nah, itu untuk yang kaitannya dengan racun. Jadi itu bergantung dengan kausa yang nanti kita curigai atau kita duga. Kalau misalkan kaitannya dengan kematian tidak wajar. Oke. Kalau luka penusukan itu dokter menghitung berapa banyaknya itu, apakah prosesnya itu hanya terlihat dari luar gitu atau mungkin
ada juga tusukan yang dilakukan di tempat yang sama itu bisa terlihat berkali-kali kah dokter? Seperti apa kalau kita bicara luka penusukan? Oke, kalau kita bicara luka tusuk sebenarnya di dalam satu set of wound atau di dalam satu area luka itu bisa jadi ada luka penusukan tusukan di area situ itu dilakukan lebih dari satu kali itu bisa. Tetapi tidak akan memberikan luka yang identik dan sama persis dengan luka yang pertama. Jadi kadang kita menemukan luka itu bentuknya seperti mata panah begitu. Jadi bagian atasnya itu satu, tetapi bagian bawahnya ini ada dua, gitu. Nah, pada mekanisme luka yang seperti itu, patut kita curigai bahwa setelah dia ditusuk itu maka ada tusukan lagi di dalam satu titik yang sama. Tetapi itu tidak akan benar-benar lukanya sama persis begitu, enggak. Jadi akan memberikan karakteristik luka yang berbeda seperti itu, karena nanti akan ada tepi luka yang lain, begitulah gampangannya begitu. Nah, itu sering kita temukan pada kasus-kasus seseorang yang meninggal akibat luka tusuk ya. Seseorang yang meninggal dengan luka tusuk ini sering kita dapatkan seperti itu. Karena ini biasanya pada kasus pembunuhan itu hampir jarang lah kalau hanya satu kali tusukan. Biasanya tusukan ini dilakukan lebih dari satu kali begitu. Oke. Apa saja dokter tantangan atau kesulitan pada saat proses otopsi jenazah, dok? Tantangan atau kesulitannya ya mungkin selain faktor sosiologis yang tadi sudah sempat kita singgung ya, mungkin ya ini ya tubuh manusia ini kan dinamis ya, artinya dinamis ini seiring berjalannya waktu itu juga terjadi perubahan-perubahan setelah kematian gitu ya, kalau kita periksa jenazah. Sedangkan kalau kita periksa orang hidup ya, misalkan ada luka ini akan mengalami proses remodeling ya, luka ini akan mengalami proses penyembuhan. Nah, sehingga tantangannya ini adalah seandainya tidak segera dilakukan pemeriksaan setelah kejadian ya. Jadi terkait kan kadang kalau misalnya kita berbicara orang hidup ya, kadang korban ini melapor itu keesokan harinya atau mungkin nunggu beberapa lama, di mana gambaran luka atau mungkin hal-hal yang lain itu sudah berubah, tidak seperti pada saat awal kejadian. Nah, itu saya rasa tantangan juga, termasuk kalau misalkan jenazah ini kalau misalkan sudah membusuk. Jadi perubahan-perubahan fisiologis pada manusia ya, karena keterlambatan kita bilang proses administratif dan sejenisnya yang akhirnya tidak bisa secepat perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang itu tadi, mengakibatkan kita tidak bisa mengumpulkan data yang seoptimal mungkin. Jadi sebenarnya lebih ke arah itu sih, lebih ke arah hal-hal hambatan-hambatan administratif mungkin ya, yang bisa kita katakan administratif, karena kita tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk visum et repertum tanpa adanya surat permintaan visum et repertum dari penyidik. Jadi harus ada SPVR. Jadi tidak bisa kalau misalkan tanpa SPVR. Jadi kalau ada pasien datang minta periksa, maka kita akan sarankan untuk melapor dulu kepada penegak hukum, baru setelah ada SPVR kita akan buatkan visum et repertum seperti itu. Oke. Terakhir, Dokter Afif, boleh dong mungkin ada cerita nih dokter, pengalaman yang paling kesan atau menarik dalam artian prosesnya mungkin ya dokter, atau apa gitu dok, selama menjalani sebagai dokter forensik. Oke, mungkin kalau paling saya tidak bisa ya paling, karena menurut saya semua yang pernah saya kerjakan itu masing-masing ini memberikan kesan yang berbeda ya bagi saya, karena kan setiap kasus kedokteran forensik itu tidak ada yang identik ya. Jadi masing-masing kasus itu memiliki karakter dan cerita yang notabene sangat-sangat heterogen, dan itu pasti juga akan memberikan kesan kepada kita yang memeriksa gitu. Tetapi kalau mungkin saya diharuskan untuk memilih yang paling berkesan itu ya pada saat ini ya, ada suatu kasus namanya itu camouflage murder atau simulated
pada saat itu simulated suicidal hanging. Nah, itu yang mungkin yang sampai sekarang yang kasusnya sangat-sangat jarang, yang mungkin di Indonesia ya tidak banyak ya kasus-kasus seperti itu. Kan kita kan hanya melihat hal-hal itu mungkin di film atau mungkin di cerita-cerita seperti itu, tapi ternyata simulated suicidal hanging atau camouflage murder itu atau pembunuhan yang disimulasikan seperti bunuh diri itu ternyata realitanya memang ada. Walaupun ya pastinya kita akan menemukan banyak hal yang yang tidak sesuai dengan bunuh diri ya, karena apa yang dilakukan oleh sebagus-bagusnya seseorang berusaha untuk mengkamuflase ini kan pasti kita bisa dengan kejelian, dengan kerjasama tim yang bagus itu kan kita akan menemukan petunjuk yang bisa mengarahkan kita gitu. Nah, tetapi ya mungkin kasus itu sih yang paling berkesan menurut saya. Oke, jadi istilahnya ini pembunuhan tapi ingin terlihatnya seperti bunuh diri gitu ya dokter ya? Ya, oleh pelakunya disamarkan menjadi seolah-olah si korban ini melakukan bunuh diri begitu. Oke deh, Dokter Afif, sudah hampir 1 jam kita bercerita soal dokter forensik ini. Terima kasih banyak ya Dokter Afif. Terima kasih banyak Miss Cynthia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin dokter. Sahabat Eljon, kita tadi sudah mendengar ya cerita-cerita menarik mengenai dokter spesialis forensik. Jadi kita sudah tahu perannya seperti apa, bagaimana proses autopsi jenazah, serta beberapa kasus-kasus tertentu tadi. Semoga bisa menjadi informasi yang berguna untuk Sahabat Eljon semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Muhammad Afiful Jauhani, dokter spesialis forensik. Pamit undur diri, sampai jumpa. Halo semuanya, saya Ros Ananda Mutira Kansil, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 6. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.